Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sedulur, nanti akan saya umumkan ketiga pemenang dari gelang ini. Simak video ini sampai akhir, nanti akan ada pemenangnya yang saya undi secara acak. Dan bagi yang beruntung 3 orang ya. Sebelum saya umumkan, maka akan saya cerita dulu sedikit sedulur. Kemarin saya itu datang ke tempat ruqyah sedulur. Jadi saya itu kemarin ke sana, di tempat ruqyah itu kan pelayanannya itu kan pijat, kemudian bekam sama ruqyah. Nah, saya ambil ketiga-tiganya sedulur. Jadi pertama itu tahap pijat. Oke, saya dipijat sedulur di sana. Kemudian yang kedua dibekam sampai keluar darah, punggung keluar darah. Setelah itu yang ketiga ruqyah. Nah, kemudian saya tanya kepada beliau yang di sana, yang si peruqyah di sana tadi, apakah yang datang ke sini itu orang-orang yang kejinan atau gimana Mas? Soal untuk ruqyah itu tadi. Gimana reaksinya setelah orang itu diruqyah? Jawaban beliau, orang yang diruqyah itu biasanya itu kerasukan. Habis dibacakan doa-doa tertentu, ayat-ayat tertentu, kemudian kerasukan. Biasanya kerasukannya ada jin dari luar, kemudian ada leluhur juga yang merasuki ke tubuhnya tadi, ke pasien tadi. Kemudian itu tidak dikeluarkan langsung, tapi tetap dibacakan itu dulu, kemudian dikeluarkan, baru dibacakan. Kalau udah panas baru dikeluarkan. Setelah itu tidak dipagar, tidak diapa-apakan. Akhirnya suatu saat kembali lagi jin tadi. Selama biasanya kalau udah diruqyah dikeluarkan sebelum 40 hari atau lebih dari 40 hari, itu biasanya masuk lagi ke tubuh si pasien tadi. Akhirnya kerasukan lagi, akhirnya minta diruqyah lagi. Seperti itu. Itu yang ceritanya beliau akan kembali lagi. Karena kenapa? Cuma dikeluarkan saja, kemudian tidak dipagar. Si pasien tadi tidak dipagar agar jin tadi itu tidak bisa masuk. Seharusnya itu harus dipagar. Itu. Kemudian saya tanya lagi, apakah si yang ngeruqyah itu tadi bisa melihat si pasien tadi itu kerasukan apa wujudnya? Beliau menjawab, kalau orang yang ruqyah bisa melihat jin, berarti si ruqyah tadi itu ada jinnya. Katanya seperti itu. Kemudian saya jawab seperti ini, loh, setiap orang itu pasti ada jinnya. Kalau orang nggak ada jinnya, ya gimana? Kita dari lahir sudah ada jin korinnya, atau kembaran kita itu sejak lahir ada jin korin. Di tubuh kita itu ada jin korinnya sedulur. Ya, jadi yang menyerupai aktivitas kita, kegiatan kita itu jin korin. Kalau orang yang bisa melihat jin, kodam dan lain sebagainya, berarti orang itu ada jinnya. Kata beliau seperti itu. Ya, tentu setiap orang itu kalau melihat sesuatu yang gaib itu ya harus dengan kodam, harus dengan bantuan yang gaib juga. Ya, entah itu berupa kodam atau jin. Karena untuk mata batin sendiri itu macam-macam. Ada yang menggunakan mantra, menggunakan amalan, ya, kemudian menggunakan kodam, menggunakan jin dan lain sebagainya. Jadi terserah mereka mau menggunakan dengan cara yang apa, asalkan mereka aman, tidak sampai kerasukan. Kemudian beliau menjawab seperti ini, soal yang kerasukan tadi cuma dikeluarin aja tapi tidak dipagar. Akhirnya kan si pasien kan pasti ke situ lagi, dan akhirnya kerasukan lagi, dibacakan ayat-ayat tertentu. Lalu seperti ini sedulur, untuk ruqyah sendiri itu kan membutuhkan harus kita membaca dulu, kemudian baru dikeluarkan.
Kalau kita ilmu hikmah biasanya itu tidak perlu membaca panjang-panjang. Kemudian kalau kita ingin mengeluarkan ya langsung saja pegang seperti ini, kemudian kita tarik ke atas keluar. Lah itu kita menggunakan bantuan khodam. Khodamnya apa? Khodam yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, yang berupa amalan atau berupa isian dari seorang guru atau dari seorang yang mengajari kita, atau kita mengamalkan. Contohnya sedulur mengamalkan ayat kursi dibaca berapa ribu kali, kemudian si kodam ayat kursi tadi itu hadir ke tubuh kita, kemudian kita dengan mudahnya mengeluarkan makhluk-makhluk seperti itu. Kita pegang aja udah langsung keluar sedulur. Jadi coba aja buktikan sedulur, amalan apapun tapi harus ada bimbingan dari orang-orang terdekat sedulur, minta bantuan kepada Pak Ustadz atau Pak Kiai gitu sedulur. Itu kalau sedulur mau mengamalkan. Jadi jangan mengamalkan amalan yang tertera di Google maupun di YouTube, jangan. Harus ada guru pembimbing tadi gitu. Kalau amalan-amalan yang dibagikan di share-share tadi, kalau sedulur nggak paham betul, jangan sampai diamalkan. Yang penting apapun amalannya harus diawali dengan syahadat dan sholawat. Boleh sedulur lakukan, asalkan ada guru yang bimbing. Jangan mengamalkan dengan sendirinya tanpa izin siapapun, karena bisa berefek berbahaya sedulur. Karena pernah kejadian ada orang yang mengamalkan sesuatu, dia akhirnya gila, stres dan lain sebagainya karena tidak bisa masuk-masuk. Dan untuk masalah terawangan, orang yang nerawang itu belum tentu benar walaupun dia itu indigo. Karena indigo itu pun dia juga ada jin atau khodam yang ikut dia, akhirnya dia tahu menyampaikan. Jadi contoh seperti ini sedulur, kita ini ada khodam, misalkan ada khodam yang khusus memang untuk terawangan masuk ke tubuh kita, tapi kita sadar, kemudian kita melihat sesuatu. Nah itu yang kita lihat itu sebenarnya khodamnya tadi yang melihat, kemudian kita menyampaikan gitu. Taunya di mana? Ya dalam hati, batin kita yang tahu, lewat lantaran khodam, dan semua itu atas izin Allah. Tanpa izin Allah juga kita tidak bisa apa-apa sedulur. Terawangan itu belum tentu benar, bisa jadi salah, apalagi terawang masa depan ya. Terawangan itu belum tentu benar. Terawangan itu macam-macam, ada yang menerawang kejadian-kejadian, ada yang menerawang makhluk astral yang ada di sekitar kita ya. Itu belum tentu benar, bisa benar bisa tidak. Tapi kalau kita udah dilihatkan, misalkan kita pas lagi jalan santai, kemudian tiba-tiba wujud di depan kita kan kelihatan secara nyata itu. Nah berarti itu si jin tadi itu mewujudkan wujudnya secara nyata. Jadi kita nggak melihat secara batin, itu melihat secara zahir. Itu kalau pas jinnya apes. Sebenarnya jin itu malu untuk menampakkan dirinya, takut dilihat manusia. Itu mungkin kebetulan saja. Jadi penampakan yang real itu hanya ada di CCTV. Coba sedulur lihat CCTV. Lah, jin itu kalau lari itu cepat, serut gitu sedulur. Jadi tidak ada jin yang berhenti terus wujud nampak seperti dohir, itu nggak ada sedulur. Jadi jin itu bisa berubah wujudnya. Jadi jin itu tugasnya memang mengganggu manusia atau menyesatkan manusia, itu bagi jin kafir. Kemudian kalau jin muslim ya dia juga ada tugas seperti manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya sedulur. Oke sedulur, mungkin itu saja video kali ini. Intinya kita dimanapun berada tetap membaca sholawat dalam hati. Jadi bacalah sholawat dalam hati, insya Allah hidup kita akan tenang, barokah. Dan untuk video
tentang pemenang, silakan sedulur tunggu nanti malam akan saya upload. Oke sedulurku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.